Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan resume laporan PKL saya. Tetapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dian Cahyati, kelas 12, absen 13, jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Untuk lokasi tempat PKL, berlokasikan di PT Pindad Duren, alamat Jalan Panglima Sudirman nomor 1, Kelurahan Duren, Kecamatan Duren, Kabupaten Malang, 65175. PT Pindad adalah perusahaan industri manufaktur Indonesia yang bergerak dalam bidang produk militer dan produk komersial. Kegiatan PT Pindad mencakup desain dan pengembangan, rekayasa, assembling dan fabrikasi, serta perawatan. PT Pindad terbagi menjadi dua bagian, yaitu PT Pindad yang berlokasi di Bandung sebagai kantor pusat yang memproduksi senjata, kendaraan fungsi khusus, dan produk industri. Kemudian, PT Pindad yang berlokasi di Malang sebagai divisi munisi yang memproduksi munisi dan bahan peledak. Untuk tujuan dari PKL ini adalah yang pertama, internalisasi soft skill di dunia kerja. Yang kedua, penerapan hard skill yang dikuasai pada pekerjaan yang sesungguhnya sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Yang ketiga, peningkatan dan pengembangan hard skill dalam bidang tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Yang keempat, penyiapan kemandirian siswa untuk berwirausaha. Struktur organisasi merupakan kerangka dari sebuah organisasi yang menunjukkan hubungan antara orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dan jabatan yang lebih rendah dalam sebuah organisasi, serta menggambarkan hubungan antara departemen yang satu dengan yang lain yang dapat memperjelas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab dalam organisasi tersebut. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam satu perusahaan, struktur organisasi sangat berguna untuk menggambarkan bagaimana aktivitas untuk mencapai tujuan yang ingin diharapkan oleh suatu perusahaan yang telah direncanakan sebelum perusahaan tersebut didirikan. Untuk itu, ini adalah struktur organisasi di PT Pindad secara umum. Karena saya ditempatkan di fungsi hubungan lembaga dan sosial, ini adalah job deskripsi secara singkat yang telah saya lakukan. Yang pertama, mempersiapkan kegiatan perusahaan yang dilaksanakan di PT Pindad. Yang kedua, mempersiapkan kegiatan perusahaan yang dapat dijadikan saran pembinaan hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga, memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa dan siswa PKL sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, mendokumentasikan kegiatan penting yang dilaksanakan di lingkungan perusahaan. Yang kelima, membuat surat jawaban terkait permintaan bantuan, permohonan izin PKL, dan bantuan sponsorship. Di dalam video ini ada 10 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengelolaan administrasi umum. 2. Kegiatan korespondensi. 3. Komunikasi di tempat kerja. 4. Pengelolaan kearsipan. 5. Teknologi kantor. 6. Pengelolaan rapat dan pertemuan. 7. Pengelolaan keuangan sederhana. 8. Pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Yang ke-9, pengelolaan sarana dan prasarana. Dan ke-10, pengelolaan humas dan keprotokolan. Yang pertama, pengelolaan administrasi umum. A. Administrasi surat masuk. Penulisan disposisi. Disposisi adalah tanggapan atau instruksi dari atasan terhadap masalah dari surat yang masuk untuk segera ditindaklanjuti. Instruksi dari disposisi dapat berupa konsepkan jawaban, fotokopi, dan dikembalikan ke administrasi umum, atau bisa juga hanya untuk diketahui dan diarsipkan. Penulisan agenda surat masuk. Setiap surat masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk. Agenda surat masuk dicatat pada buku agenda untuk memudahkan pelacakan dan pengelolaan surat masuk. Untuk menulis agenda surat masuk, ada beberapa kolom yang akan diisi, seperti nomor, tanggal diterima, nomor surat, tanggal surat, perihal, dan dari siapa surat itu datang. Kemudian menunggu instruksi dari atasan. Surat yang sudah diagenda akan diberikan kepada atasan atau expert hubungan lembaga sosial. Untuk instruksi selanjutnya, bisa berupa konsepkan jawaban dari surat ataupun hanya sebagai arsip. Kemudian, pembuatan jawaban dari surat. B. Administrasi surat keluar. Poin A. Konsep surat. Konsep pembuatan surat keluar dengan mengetahui tujuan pembuatan surat, menuliskan dengan lengkap perihal dan tanggal penulisan surat, serta yang terakhir penutup surat. Poin B. Agenda surat keluar pada buku ekspedisi.
Setiap surat keluar dicatat pada buku ekspedisi agar memudahkan dalam pelacakan surat. Buku ekspedisi digunakan jika surat yang telah dibuat akan diantarkan ke departemen lain. Poin C. Scan dan fotokopi surat keluar. Setiap surat keluar digandakan dengan cara di-scan maupun difotokopi. Scan surat keluar bertujuan untuk memudahkan pencarian arsip dalam bentuk soft file untuk mengirimkan surat kepada pihak eksternal melalui media sosial. Sedangkan fotokopi bertujuan untuk pendistribusian kepada pihak internal maupun eksternal arsip hard file yang akan disimpan pada owner. Poin D. Pendistribusian sesuai dengan tujuan dan tembusan. Poin E. Pengarsipan surat keluar. Hasil 1. Disposisi surat masuk telah ditulis dan dijadikan satu dengan surat masuk. 2. Surat yang baru masuk telah diagenda di buku agenda surat masuk. 3. Surat permohonan bantuan siap dikirim ke yang bersangkutan. 4. Surat yang masuk akan diarsip di filing kabinet sesuai dengan bagiannya masing-masing. 5. Konsep surat jawaban telah dibuat dan dijadikan dasar untuk membuat surat jawaban. 6. Surat yang akan dikirim keluar telah diagenda di buku agenda surat keluar. 7. Surat didistribusikan ke departemen yang lain. 2. Kegiatan korespondensi. Mengetik surat. Mengetik surat adalah salah satu pekerjaan pokok di bidang perkantoran. Di sini saya membantu kegiatan korespondensi yaitu mengetik surat seperti surat jawaban permohonan PKL, surat pemberitahuan, surat jawaban permintaan bantuan, surat permohonan dukungan PKL ke departemen, surat jaminan pembayaran, daftar booking hotel. Selain surat, saya juga membantu dalam membuat daftar hadir atau absensi untuk mahasiswa dan siswa magang, daftar hadir rapat, susunan acara dalam hari-hari penting seperti Hari Kemerdekaan, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Pahlawan, dan membuat kartu nama. Berikut adalah prosedur mengetik surat. A. Buka Microsoft Word dan pilih dokumen baru. B. Atur format. C. Sesuaikan dengan konsep surat. D. Dicetak dan diparafkan kepada pimpinan. Untuk hasil 1. Telah membuat surat jawaban PKL. 2. Telah membuat surat jawaban permohonan bantuan. 3. Surat pemberitahuan diekspedisi ke departemen lain. 4. Telah membuat surat permohonan dukungan bimbingan PKL ke departemen yang akan dijadikan tempat PKL dan agar mengetahui tentang siapa yang akan PKL. 5. Membuat surat jaminan pembayaran atau GL. 3. Komunikasi di tempat kerja. Menangani telepon. Di tempat kerja pasti sering terjadi komunikasi antar kantor satu dengan yang lain. Sistem komunikasi dua arah ini menggunakan via intercom yang dapat menghubungkan berbagai ruangan. Di sini saya membantu penanganan telepon di hubungan lembaga dan sosial. Cara penanganan telepon adalah sebagai berikut. A. Mengangkat telepon saat terdengar dering sebanyak 2 kali. B. Sapa dengan ramah dan sopan. C. Memperkenalkan diri dan nama tempat PKL. Seperti dengan Dian, ada yang bisa dibantu. D. Menanyakan identitas penelepon. E. Mencatat pesan telepon yang diperoleh menggunakan block note. F. Mengakhiri telepon dengan sopan dan ucapan terima kasih. Hasilnya, telah menerima telepon dari pihak internal dan mencatat pesan dari penelepon. 4. Pengelolaan kearsipan. Pengelolaan kearsipan adalah proses mengatur, mengelola, dan memelihara arsip agar tetap teratur, mudah diakses, dan aman. Pengarsipan dilakukan dengan menempatkan dokumen atau surat di tempat yang aman agar surat tidak cepat rusak atau hilang. Saya melakukan pengarsipan pada surat dan sertifikat mahasiswa maupun siswa magang atau PKL. Selain itu, saya juga mengarsip surat jaminan pembayaran atau GL. Untuk pengarsipan surat dan sertifikat magang mempunyai prosedur sebagai berikut. A. Dokumen yang akan diarsip harus dipilah terlebih dahulu sesuai dengan bagiannya masing-masing. B. Dokumen diagenda di buku untuk mengarsip surat PKL dan sertifikat. C. Dokumen disimpan di dalam lemari sesuai dengan klasifikasinya seperti surat permohonan PKL, sertifikat, dan surat yang lain. Hasil 1. Surat mahasiswa dan siswa magang atau PKL sudah diarsip agar tidak rusak dan dapat ditemukan jika dibutuhkan. 2. Telah mengarsip surat jaminan pembayaran atau GL di dalam ordner dan diletakkan di lemari arsip. 3. Telah mengarsip surat bantuan. 5. Teknologi kantor. Teknologi kantor ini dibagi menjadi beberapa poin. A. Mesin printer. B. Mesin fotokopi.
C. Mesin scanner, D. Videotron, E. PC, F. Mesin penghancur kertas. A. Mesin printer. Prosedur menggunakan mesin printer. A. Sambungkan kabel mesin pada komputer. B. Hidupkan mesin printer dengan menekan tombol on dan masukkan kertas ke dalam tray. C. Pilih dokumen yang akan dicetak. D. Tunggu proses. E. Tekan off untuk mematikan. B. Mesin fotokopi. Prosedur menggunakan mesin fotokopi. A. Hidupkan mesin dengan menekan tombol on. B. Masukkan kertas ke dalam rak mesin. C. Tekan tombol start dan tunggu. D. Tekan off untuk mematikan. C. Mesin scanner. Prosedur penggunaan mesin scanner. A. Pastikan software mesin scanner sudah diinstal. B. Sambungkan kabel mesin ke komputer dan tekan tombol on. C. Letakkan dokumen di atas mesin scanner. D. Buka software scanner dan pilih scan. E. Setelah selesai, pilih save file untuk menyimpan. F. Matikan dengan menekan tombol off. D. Videotron. Prosedur penggunaan Videotron. A. Pasang kabel daya dan kabel data HDMI atau VGA ke Videotron dan perangkat sumber. B. Tekan tombol power di panel depan atau remote. C. Hidupkan komputer atau perangkat yang mengirimkan konten. D. Pilih sumber input video di menu Videotron. E. Periksa pengaturan perangkat sumber untuk memastikan tampilan diarahkan ke Videotron. F. Sesuaikan kecerahan kontras dan pengaturan tampilan. E. PC. Prosedur penggunaan PC. A. Pastikan kabel daya dan kabel monitor terhubung dengan benar ke PC dan stop kontak. B. Tekan tombol power pada monitor untuk menyalakan. C. Tekan tombol power pada CPU. D. Tunggu proses booting. E. Login jika memang diperlukan. F. Mesin penghancur kertas. Prosedur penggunaan mesin penghancur kertas. A. Sambungkan mesin ke arus listrik. B. Tekan tombol on. C. Masukkan kertas ke dalam mesin di bagian atas. D. Tunggu hingga proses selesai. E. Tekan off jika sudah selesai. Hasil 1. Telah menggunakan mesin printer untuk membuat surat. 2. Telah menggunakan mesin scanner untuk merubah softcopy surat, jawaban PKL, dan surat permohonan bantuan. 3. Telah men-setting Videotron untuk persiapan rapat dan pertemuan. 4. Menggunakan telepon untuk melakukan komunikasi dengan pihak internal perusahaan. 5. Dapat memahami cara kerja dan pengoperasian mesin penghancur kertas. 6. Pengelolaan rapat dan pertemuan. Membantu pelaksana rapat dan pertemuan di PT Pindad diantaranya A. Membantu menyiapkan ruang rapat. B. Membuat name table. C. Membantu menyiapkan daftar hadir rapat. D. Menyiapkan konsumsi rapat. E. Menyiapkan desain ucapan selamat datang di Videotron ruang pertemuan. F. Men-setting audio untuk rapat. G. Menjadi MC di acara pertemuan. Hasil 1. Ruang rapat telah disiapkan. 2. Daftar hadir sudah dibuat untuk peserta yang hadir. 3. Telah menyiapkan konsumsi rapat. 4. Rapat atau pertemuan berjalan dengan lancar. 7. Pengelolaan keuangan sederhana. Pengelolaan keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan. Saya membantu beberapa kegiatan seperti A. Membuat daftar realisasi bantuan berupa dana, menghitung dan memasukkan dana bantuan ke dalam amplop. B. Rekapitulasi bukti pembayaran atau nota pengeluaran yang telah dilakukan sebelumnya dan selanjutnya dipertanggungjawabkan ke fungsi administrasi umum dan urusan dalam. C. Pemeriksaan dan pengelompokan data keuangan. Hasil 1. Telah membuat daftar realisasi bantuan dana. 2. Telah menghitung dan memasukkan uang bantuan ke dalam amplop. 3. Telah membuat data rekapitulasi bukti pembayaran atau nota pengeluaran. 4. Telah memeriksa dan mengelompokkan data keuangan. 8. Pengelolaan sumber daya manusia. Kegiatan yang dilakukan A. Membantu dalam melancarkan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia seperti menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan dari BPJS Ketenagakerjaan. B. Membantu mempersiapkan sosialisasi kepada karyawan berdasarkan agenda kerja yang dilakukan di fungsi administrasi personil. Hasil 1. Kursi dan meja untuk kegiatan BPJS Ketenagakerjaan sudah disiapkan. 2. Telah mempersiapkan sosialisasi kepada karyawan berdasarkan agenda kerja yang telah dilakukan. 3. Acara berjalan dengan lancar. 9. Pengelolaan sarana dan prasarana.
membantu dalam kegiatan seperti persiapan kursi di ruang pertemuan, persiapan sound untuk kegiatan upacara, pemeliharaan mic di ruang rapat, menginventaris jumlah kalender tahun 2025 untuk didistribusikan kepada seluruh karyawan di divisi munisi. Hasil: 1. Meja dan kursi untuk kegiatan BPJS telah disiapkan. 2. Sudah mempersiapkan tempat duduk di ruang pertemuan. 3. Sound untuk upacara sudah dipersiapkan. 4. Kalender telah diantar ke tiap departemen di divisi munisi. 10. Pengelolaan humas dan keprotokolan. A. Telah membuat surat jawaban permohonan magang atau PKL mahasiswa dan siswa. B. Telah membuat surat jawaban permohonan bantuan. C. Telah mempersiapkan ruang untuk tamu yang akan datang. D. Telah membuat susunan upacara Hari Kesaktian Pancasila, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda, Hari Bela Negara, dan Hari Ibu. E. Telah membuat surat informasi pelaksanaan upacara dan sudah diekspedisi ke departemen bersangkutan yang akan menjadi petugas. Dan itu tadi adalah presentasi dari saya, dan terima kasih.